Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sudah tertulis rapi, seperti garis lapangan sepak bola yang ayah gambar setiap pagi di rumput stadion. Saya adalah anak tunggal Pak Haryanto, pelatih legendaris Persija yang membawa tim juara Liga 3 kali berturut-turut. Sejak kecil, semua orang di Jakarta Selatan tahu siapa saya, Arga, putra sang maestro bola, yang pasti akan jadi bintang lapangan hijau. Tapi pada suatu sore hujan deras di tahun kelas 2 SMA, semuanya berubah selamanya. Saya ingat betul hari itu. Latihan bola dibatalkan karena banjir kecil di lapangan belakang rumah. Ayah marah besar, memaksa saya tetap berlatih tendangan bebas di garasi. Kaki saya sudah lelah, tapi saya tak berani menolak. Saat ayah pergi menelepon sponsor, saya menyelinap keluar, basah kuyup, dan tanpa sadar berjalan menuju gedung kesenian tua di seberang jalan. Di sana, untuk pertama kalinya, saya melihatnya, Dio, pemuda sesia saya, sedang berlatih balet sendirian di ruang studio yang bocor. Dia melayang. Bukan metaora, tubuhnya benar-benar melayang saat melakukan grand jet. Rambut hitamnya basah keringat, kaos ketat menempel di badan ramping tapi berotot, dan matanya. Matanya tertutup, seolah dunia ini hanya milik dia dan musik piano yang samar terdengar dari radio tua. Saya berdiri di ambang pintu, tak bernapas. Detak jantung saya lebih kencang daripada saat mencetak gol di final turnamen. Dio membuka mata, melihat saya, dan tersenyum kecil. Masuk saja, hujan di luar deras, katanya lembut. Sejak saat itu, saya kecanduan. Setiap sore, saya bohongi ayah bahwa latihan tambahan di klub, padahal saya menyelinap ke studio balet itu. Dio anak seorang guru tari pensiunan yang sakit-sakitan. Dia belajar balet secara otodidak dari video YouTube dan buku-buku bekas, karena tak ada sekolah balet resmi di kampung kami. Dia tak punya sepatu pointe asli, hanya membalut kaki dengan kain agar tak lecet. Tapi saat menari, dia seperti burung Garuda yang bebas, kuat, indah, tak terikat. Kami mulai berbicara. Awalnya tentang teknik, cara mengontrol napas, cara mendarat tanpa bunyi. Lalu tentang mimpi. Dio ingin sekali tampil di panggung besar, mungkin di gedung kesenian Jakarta. Saya ingin. Entah apa. Saya hanya ingin berada di dekatnya. Bau keringatnya setelah latihan, suara tawanya yang renyah saat saya gagal melakukan pli sederhana, sentuhan tangannya saat mengoreksi posisi bahu saya, semuanya membuat dada saya sesak bahagia yang tak pernah saya rasakan di lapangan bola. Ayah mulai curiga. Kamu kok akhir-akhir ini lemah tendangannya? Kurang fokus, bentaknya suatu malam. Saya diam saja, takut mengaku. Di masyarakat kami, anak pelatih bola harus maco, harus jadi idola cewek-cewek SMA. Balet. Itu untuk perempuan, katanya dulu sambil tertawa. Saya takut membayangkan wajah ayah jika tahu anaknya lebih suka melompat anggun daripada menendang keras. Tapi Dio membuat saya merasa hidup. Suatu malam, setelah latihan panjang, kami duduk di lantai studio yang dingin. Hujan lagi deras di luar. Dia memutar lagu piano pelan dari ponselnya. Arga, kenapa kamu datang terus ke sini? Kamu kan jago bola, tanyanya. Saya menatapnya lama. Cahaya lampu neon kuning jatuh di wajahnya yang tirus, membuat matanya berkilau. Karena di sini aku merasa bebas, jawab saya pelan. Dia tersenyum, lalu tanpa bicara, kepalanya bersandar di bahu saya. Saat itu, saya tahu, saya jatuh cinta. Bukan pada balet semata, tapi pada Dio. Pada segala yang dia wakili, keberanian menjadi diri sendiri di tengah dunia yang menuntut seragam. Hubungan kami tumbuh diam-diam, seperti bunga melati yang mekar di malam hari. Setiap sore setelah ayah pulang latihan tim, saya bersepeda ke studio. Dio mengajari saya dasar-dasar balet, premiere position, tendu, rele. Awalnya saya kaku, otot kaki saya yang terbiasa sprint malah membuat saya sering jatuh. Dio tertawa, tapi tak pernah mengejek.
Kamu kuat, Arga. Kuat banget. Balet bukan soal lemah, tapi kontrol kekuatan, katanya sambil memegang pinggang saya untuk menjaga keseimbangan. Sentuhan itu. Ya Tuhan. Setiap kali jarinya menyentuh kulit saya, listrik mengalir ke seluruh tubuh. Kami tak pernah bicara tentang perasaan, tapi tatapan kami sudah cukup. Suatu hari, saat latihan pas dede sederhana, dia mengangkat saya sedikit, wajah kami begitu dekat. Napasnya hangat di pipi saya. Arga, bisiknya. Saya hampir menciumnya saat itu, tapi suara motor lewat di luar membuat kami tersentak. Ayah semakin keras. Dia mendatarkan saya ke Akademi Bola Junior terbaik di Jakarta. Ini kesempatanmu jadi seperti ayah. Jangan sia-siakan, katanya bangga. Saya tersenyum paksa. Di dalam hati, saya membayangkan dia menari di panggung dan saya di bangku penonton bertepuk tangan paling keras. Tapi bagaimana mungkin? Di lingkungan kami, pria mencintai pria adalah dosa besar, aib keluarga. Teman-teman ayah sering bergurau kasar tentang ngebanci saya takut. Konflik pertama muncul saat dia sakit. Demam tinggi karena latihan terlalu keras di ruang tanpa AC. Ibunya tak punya uang ke dokter. Saya nekat mengambil tabungan saya, uang hadiah turnamen bola, dan membawanya ke klinik. Dia menangis di pelukan saya. Kamu gila, Arga. Ayahmu tahu nanti. Saya jawab, biarin. Kamu lebih penting. Malam itu, di kamar kosong rumahnya, kami berciuman pertama kali. Lembut, ragu, tapi penuh. Rasanya seperti akhirnya bernapas setelah lama tenggelam. Tapi rahasia tak pernah abadi. Teman sekolah saya, Rian, melihat saya keluar dari studio balet. Dia curiga, mulai menggosip di grup WhatsApp tim bola junior. Arga kok akhir-akhir ini jarang latihan. Katanya sih lagi belajar nari-nari. Ayah mendengar. Malam itu, dia menunggu saya pulang dengan wajah merah padam. Benar kamu ke tempat balet itu? Jawab. Saya diam-diam memukul meja keras. Kamu mau malu-maluin ayah? Anak pelatih bola kok suka hal-hal perempuan. Saya menangis. Bukan karena marah, tapi karena akhirnya terbebas. Ayah, aku nggak suka bola seperti ayah harapkan. Aku suka balet. Dan aku suka cowok. Ruangan hening. Wajah ayah pucat, lalu marah luar biasa. Keluar dari rumah ini kalau begitu. Aku nggak punya anak kayak gitu. Saya pergi malam itu, basah hujan, langsung ke rumah Dio. Dia memeluk saya erat, tanpa kata. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Saya tinggal di rumah Dio yang kecil, tidur di lantai dengan tikar tipis. Ibunya baik, tapi tatapannya penuh kasihan. Dio semakin sering latihan, seolah ingin melupakan masalah saya. Dia dapat undangan audisi balet di sanggar besar di Jakarta Pusat, kesempatan langka. Ini mimpi aku, Arga, katanya bersinar. Saya bangga, tapi juga takut. Jika dia pergi, saya sendirian. Ayah mencari saya kemana-mana. Teman-temannya dari klub bola datang ke sekolah, memaksa saya kembali. Kamu gila apa? Buat ayahmu malu. Saya diam saja. Gosip menyebar, anak Pak Haryanto jadi banci. Ayah diolok-olok di stadion. Saya dengar dari Rian yang masih pura-pura teman. Puncaknya saat ayah datang ke rumah Dio. Dia memaksa masuk, melihat saya duduk dekat Dio. Ini dia penyebabnya, teriaknya sambil menunjuk Dio. Dio gemetar, tapi berdiri di depan saya. Pak Arga nggak salah. Dia cuma jadi diri sendiri. Ayah tertawa sinis. Diri sendiri. Ini penyimpangan. Aku akan lapor polisi kalau perlu. Di Indonesia saat itu, meski tak ada undang-undang langsung, ancaman rayad penyakit masyarakat sering terdengar. Malam itu ayah memaksa saya pulang. Saya menolak.
Dio menangis. Pergi saja, Arga. Aku nggak mau kamu susah karena aku. Kata-katanya menusuk. Saya marah. Kamu pikir aku bisa hidup tanpa kamu? Kami bertengkar hebat pertama kali. Saya pergi marah, berkeliaran di jalan Jakarta malam hari. Keesokan harinya, Dio hilang. Ibunya bilang dia pergi audisi sendirian, tak mau merepotkan. Saya panik. Menelepon tak diangkat. Akhirnya saya ke sanggar audisi. Di sana saya melihatnya menari. Indah sekali. Juri terpukau. Tapi saat istirahat, ada kelompok pemuda religius konservatif demo di depan gedung tolak penyimpangan balet modern barat rusak moral. Mereka tahu ada audisi terbuka, dan gosip tentang Dio yang aneh sudah menyebar. Dio keluar, dihadang. Mereka mendorongnya, memanggil nama-nama kasar. Saya datang tepat waktu, mendorong balik. Jangan sentuh dia, teriak saya. Keributan besar. Polisi datang, tapi malah menyalahkan kami, kalian ini bikin rusuh. Dio terluka kecil di tangan. Saya bawa dia kabur. Malam itu, kami duduk di taman kecil. Arga, mungkin kita salah. Masyarakat nggak siap terima kita, katanya sedih. Saya pegang tangannya erat. Nggak. Kita nggak salah. Cinta kita nggak salah. Tapi dalam hati, saya ragu. Apakah kami harus sembunyi selamanya? Audisi Dio lolos. Dia diterima beasiswa di sanggar balet profesional. Senangnya luar biasa, tapi juga pahit. Sanggar di Yogyakarta jauh. Aku harus pergi, Arga. Ini kesempatan satu-satunya, katanya. Saya tersenyum paksa. Pergi. Aku bangga sama kamu. Sebelum berangkat, kami punya malam terakhir bersama. Kami jalan-jalan di Ancol, pura-pura biasa seperti pasangan lain. Pegangan tangan sembunyi-sembunyi, ciuman cepat di tempat gelap. Nanti kita ketemu lagi ya, bisiknya. Saya angguk, tapi dada sesak. Dio pergi. Rumah terasa kosong. Ayah masih marah, tapi mulai diam. Saya kembali latihan bola, tapi hati tak ada. Nilai sekolah turun. Teman menjauh. Saya sendirian. 3 bulan kemudian kabar buruk datang. Dio di Yogya dibully habis-habisan. Teman sanggar tahu orientasinya dari gosip Jakarta. Dia diasingkan, latihan sendirian. Ibunya menelepon saya menangis, Dio depresi, tak mau makan. Saya nekat naik kereta ke Yogya malam itu juga. Sampai di asrama, Dio kurus sekali. Matanya kosong. Aku nggak kuat, Arga. Mereka bilang aku najis, bawa sial. Saya peluk dia lama. Kamu nggak sendirian. Aku di sini. Kami nangis bersama. Saya putuskan tinggal di Yogya sementara, bohong ayah lagi. Kami sewa kos kecil bersama, sembunyi. Dio mulai latihan lagi, pelan-pelan. Saya cari kerja paruh waktu sambil kuliah masuk universitas negeri di sana. Hidup susah, tapi bahagia. Kami saling menguatkan. Tapi rahasia terbongkar lagi. Foto kami berdua di taman kampus tersebar di media sosial. Kelompok konservatif besar demo di depan sanggar, usir penyimpang. Dio dipecat dari beasiswa. Saya diancam keluarga ayah yang tahu keberadaan saya. Kami kabur kembali ke Jakarta. Ayah menunggu di stasiun. Wajahnya tua sekali. Pulanglah, nak, katanya pelan. Tak ada marah lagi, hanya lelah. Dio di samping saya gemetar. Ayah lihat dia, lalu menunduk. Kalian. Susah ya. Malam itu ayah bicara panjang. Ayah salah. Ayah pikir bola segalanya. Tapi melihat kamu pergi, ayah sadar. Anak ayah lebih penting. Dia nangis. Pertama kali saya lihat ayah nangis. Perlahan ayah berubah.
Dia tak langsung terima, tapi mulai diam saat saya cerita tentang Dio. Dio pindah ke Jakarta lagi, latihan di studio kecil independen yang lebih terbuka. Saya kuliah olahraga, tapi ambil minor seni tari. Ayah bahkan datang diam-diam lihat pertunjukan Dio, duduk di belakang pakai topi. Konflik terakhir datang dari luar. Kelompok radikal tahu tentang kami dari berita kecil di koran lokal. Mereka datang ke rumah, ancam bakar jika tak tobat. Ayah berdiri di depan pintu. Ini rumah saya. Anak saya. Kalian mau apa? Suaranya tegas seperti saat melatih tim. Mereka mundur. Malam itu ayah peluk saya. Makan ayah, Arga. Ayah dulu bodoh. Cinta itu. Cinta. Gak peduli bentuknya. Dio menangis di sudut. Ayah panggil dia, peluk juga. Kamu juga anak ayah sekarang. Masyarakat masih bisik-bisik. Teman lama menjauh. Tapi kami punya keluarga kecil, ayah, ibu Dio yang sudah sembuh, dan kami berdua. Dio mulai ajar balet anak-anak di komunitas kecil. Saya bantu ayah latih tim bola, tapi juga bikin program latihan isik untuk penari. Suatu hari, Dio dapat tawaran tampil di Estial Seni Nasional. Tema keberagaman. Dia menari sendirian, tapi di akhir, saya naik panggung mengangkatnya seperti pas dede. Penonton terdiam, lalu tepuk tangan meriah. Ayah di baris depan bangga sekali. Tapi tak semua bahagia. Ada surat ancaman demo kecil. Kami tetap tegar. Cinta kita bukti bahwa Indonesia bisa lebih baik, kata Dio. Tahun-tahun berlalu. Dio jadi penari profesional terkenal, sering tampil di luar negeri. Saya jadi pelatih isik untuk atlet dan seniman. Ayah pensiun tapi bangga cerita tentang anak-anaknya ke teman lama. Banyak yang berubah pikiran perlahan. Kami tak pernah menikah resmi, Indonesia belum inginkan. Tapi kami punya upacara kecil di rumah, dengan ayah jadi saksi. Cincin sederhana dari Perak. Suatu sore, kami duduk di stadion kosong tempat ayah dulu latih. Dio sandar di bahu saya. Dulu aku pikir cinta kita mustahil, katanya. Saya cium keningnya. Tapi lihat sekarang. Kita buktikan salah. Masyarakat masih konservatif. Masih ada stigma, diskriminasi. Tapi kami jadi inspirasi bagi banyak anak muda lain yang sembunyi. Mereka kirim pesan, terima kasih kak, karena kalian aku berani jadi diri sendiri. Hidup tak sempurna. Tapi penuh cinta. Cinta yang kuat, seperti tendangan keras di lapangan, tapi juga anggun seperti leap di panggung balet. Cinta yang membuat kami bertahan. Saya pernah berpikir hidup ini tertulis rapi. Tapi ternyata kita yang menulisnya sendiri. Dengan keberanian. Dengan cinta. Dan di akhir hari, saat matahari terbenam di Jakarta, saya pegang tangan Dio erat. Kami berdua selamanya.